DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap susunan organisasi tata kerja atau SOTK. Rapat ini dilaksanakan di ruang sidang utama Gedung Bundar Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Senin pagi. Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap susunan organisasi tata kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Safrial Kani, didampingi oleh sejumlah wakil Ketua DPRD Padang seperti Arnedi Yarmin, Ilham Maulana, serta Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar, dan dihadiri oleh segenap anggota DPRD Kota Padang. Sementara itu, dari pemerintah Kota Padang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar, serta Sekretaris Kota Padang Andre Algambar, dan segenap Kepala OPD, unsur Forkopimda, serta undangan lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada rapat paripurna DPRD pada tanggal 1 Februari 2021, Bapak Wali Kota Padang telah menyampaikan tentang raperda perubahan atas peraturan daerah Kota Padang nomor 6 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Menilai hal tersebut, kasus DPRD Padang dan SKPD Kota Padang telah melaksanakan pembahasan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan undang yang berlaku. Selanjutnya, kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Rapat internal pansus. 2. Rapat pembahasan pansus dengan SKPD. 3. Kunjungan kerja pansus. 4. Rapat internal pansus menyusun laporan. 5. Rapat di finalisasi pansus. 6. Rapat fraksi-fraksi menyusun laporan. DPRD Kota Padang nomor 17 tahun 2021 tentang panitia khusus 1, 2, dan 3 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Padang tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Padang nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang. 2. Keputusan DPRD Kota Padang nomor 8 tahun 2021 tentang struktur panitia khusus 1, 2, dan 3 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Padang tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Padang nomor 6 tahun 2016. Kepada Bapak Presiden Nasir selaku Dirjen menyampaikan laporannya kepada dan kita bersama. Hari ini kita rapat dengan Dewan yang terhormat. Selanjutnya kita masuk pada agenda yang kedua, yaitu mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap raperda perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Padang nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan urutan sebagai berikut. Dalam rapat paripurna tersebut, juru bicara fraksi PKS Jakfar menyoroti adanya pemberian nama yang ada di beberapa kelurahan yang tidak mengikuti kaidah bahasa Minang yang baik dan benar, seperti Kelurahan Andalas dikembalikan menjadi Kelurahan Andale. Kegiatan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua dan peraturan daerah Kota Padang nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah Kota Padang oleh
telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada secara efektif dengan mekanisme pembahasan melalui rapat internal serta rapat kerja bersama. Berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan ulang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang serta mempertimbangkan rekomendasi Gubernur Sumatera Barat, maka dilakukanlah peningkatan status dan perubahan nomenklatur SOTK terhadap beberapa organisasi perangkat daerah, antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan status Dinas Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Sementara fraksi Gerindra melalui juru bicara Musni Zen mengatakan perubahan yang terdapat di kelembagaan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga terjadinya overcross terhadap pembiayaan aparatur dan operasional kantor. Ia menilai kondisi ini kalau tidak berhati-hati akan berdampak pada penyelenggaraan program di daerah, khususnya aspek pengadaan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat. Selain itu, Musni Zen menjelaskan adanya ditemukan permasalahan yang paling mendasar seperti masih lemahnya kajian analisis beban kerja dan analisis jabatan serta mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah sebelum melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah. Lebih lanjut, ia mengatakan untuk pengisian jabatan pada jabatan yang baru terbentuk, diperlukan aparat birokrasi pemerintah yang memiliki kemampuan, responsif yang tinggi, berdisiplin, berkomitmen, bertanggung jawab, serta akuntability dalam pelaksanaan tugas, serta fungsi sebagai unsur terhadap masyarakat. Untuk pelaksanaan ketentuan pasal 232 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka ditetapkanlah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Ketentuan pemerintah nomor 18 tahun 2016 secara otomatis mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi. Pemko Padang dalam hal ini, TAPD perlu mempertimbangkan kembali penggeseran pagu anggaran KUA PPAS 2024 yang nantinya akan diparipurnakan juga, serta menyangkut pendanaan yang timbul akibat perubahan kedua peraturan daerah Kota Padang nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan serta susunan perangkat daerah. Menurut fraksi Gerindra, berhasil atau tidaknya dalam penataan kelembagaan daerah bukan diukur dari besar kecilnya kelembagaan yang dibuat, melainkan dari nilai kemanfaatan lembaga tersebut bagi masyarakat. Sementara terkait kekosongan jabatan kepala SKPD yang berada di pemerintah Kota Padang agar segera diisi dan ditempati sesuai dengan kapasitas pendidikan. Fraksi Gerindra mengingatkan Wali Kota Padang agar tidak memberikan izin bagi pejabat Pemko Padang untuk pindah ke Pemprov Sumbar atau daerah lainnya. Dampaknya saat ini terdapat 26 pelaksana tugas kepala OPD yang ada di masing-masing OPD Pemko Padang. Sementara itu, fraksi Persatuan Berkarya Nasdem Zalmadi menyampaikan perubahan status SOTK yang ada agar bisa lebih ditingkatkan kinerja OPD dan tidak hanya sekedar perubahan yang tidak ada makna. Selain itu, Zalmadi mengatakan fraksi Persatuan Berkarya Nasdem menyatakan menerima perubahan SOTK yang telah diajukan oleh pemerintah Kota Padang. Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem terhadap perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang. Juru bicara fraksi Partai Golkar PDI Perjuangan Zulhardi Z. Latif mengatakan, SOTK yang dibentuk pemerintah Kota Padang telah sesuai dengan beban kerja di daerah ini. Ia juga mengingatkan berubahnya status Dinas Perdagangan yang semula berstatus tipe B naik tingkat menjadi tipe A. Maka kinerja yang ada di bidang instansi ini harus didukung dengan kinerja yang lebih baik daripada kinerja sebelumnya.
Perda perubahan kedua atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang. Secara garis besar, perda tersebut mengatur akan mengubah kelembagaan kantor Kesbangpol menjadi Badan Kesbangpol atau TPA. Selanjutnya, Dinas Perdagangan berubah dari TPB menjadi TPA, Disnakerin dari TPB menjadi TPA, dan menghilangkan TP pada DPMPTSP. 1. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 060/378/2003 tentang hasil pemetaan ulang urusan pemerintahan bidang perdagangan Kota Padang tahun 2023 yang memiliki skor 1102, maka dengan beralihnya Dinas Perdagangan Kota Padang dari TPB menjadi TPA, maka kami berharap pelayanan setiap bidang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita lakukan membawa kebaikan bagi Kota Padang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Golkar PDI Perjuangan dapat menerima struktur organisasi tata kerja pemerintah Kota Padang dengan catatan sebagaimana yang telah disampaikan dalam poin-poin di atas untuk dituangkan dalam peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Partai Demokrat dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memahami dan menyetujui tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pendapat fraksi ini kami sampaikan dan kami meminta kepada pemerintah Kota Padang agar hal-hal yang kami sampaikan di atas menjadi catatan pertimbangan pemerintah Kota Padang yang harus ditindaklanjuti. Hasil pembahasan pansus dengan SKPD terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan maka dari itu kami memberikan sedikit catatan balik dengan perubahan status dari eselon 3 menjadi eselon 2 dan juga berubah tipe dari B menjadi A, tentu akan menambah beban pelajar negara, maka dari ini tentu kita minta kepada Bapak Wali Kota melakukan yang telah diperdakan nanti untuk memberikan pemahaman tugas Bapak Wali, memberikan rincian uraian tugasnya dan fungsinya, termasuk bagaimana upaya dan langkah konkret. Karena ini kita kasihan nih Pak Wali, biaya besar tapi nanti kinerjanya enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda nomor 6 tahun 2014. Hadir beserta Dewan yang terhormat, selanjutnya kita mendengarkan bacaan konsep keputusan DPR Kota Padang tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi Perda Kota Padang. Untuk itu kepada Bapak Sekretaris DPR Kota Padang untuk dipersilakan. Memutuskan menetapkan ke-1 menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Padang tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Padang. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan
Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, ditetapkan di Padang Juli 2023, tertanda Ketua Sarga Tani. Mungkin kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu Ketua, silakan. Bapak. Pas. Hadirin kita rapat berdewan yang terhormat. Agenda selanjutnya mengambil keputusan. Untuk itu kami menyampaikan pertanyaan kepada anggaran terhormat. Apakah keputusan dari ketetapan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Setuju. Setuju. Apakah setuju untuk dilakukan keputusan? Setuju. Ketua DPRD Kota Padang Safrial Kani menyebutkan bahwa Perda perubahan kedua atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi Perda Kota Padang ini sangat penting untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan bagi publik masyarakat. Penetapan Perda ini telah melalui proses yang cukup panjang, di antaranya mulai dari rapat internal Pansus, rapat pembahasan Pansus dengan DPRD, kunjungan kerja Pansus serta rapat internal Pansus, menyusun laporan dan rapat fraksi-fraksi menyusun laporan mengenai peran Perda terkait. Selain itu, ia mengatakan dalam perubahan yang ada di beberapa dinas di Kota Padang, juga dibutuhkan anggaran yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Seluruh fraksi di DPRD Kota Padang akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah atau SOTK ditetapkan menjadi Perda. Hari ini kami DPRD Padang sedang melaksanakan paripurna tentang perubahan kedua dari Perda nomor 6 2019 tentang perangkat daerah. Dia ada 3 SKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk Kota Padang ke depan. Yang pertama tentang dinas perdagangan dari tipe B menjadi tipe A, dinas tenaga kerja dan perindustrian dari tipe B menjadi tipe A, DPMTSP, dan juga Kesbangpol dari kantor menjadi badan. Jadi dengan adanya perubahan ini, tentu konsekuensinya pelayan terhadap masyarakat perlu menjadi perhatian khusus. Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar menyampaikan apresiasi kepada sebuah fraksi yang telah menyetujui perubahan status di beberapa SOTK Pemko Padang dan kenaikan status dari tipe B menjadi tipe A seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kesbangpol. Perubahan status yang ada di beberapa SKPD ini bertujuan agar kedepannya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dan dalam perubahan status tersebut juga terdapat penambahan anggaran bagi instansi tersebut, namun dapat disesuaikan dengan situasi yang ada di Kota Padang. Telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut di atas. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin global, pola pemerintahan yang baik atau good governance sudah menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Good governance menuntut keseimbangan peran antara seluruh unsur pendukungnya, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk penataan kelembagaan pemerintah daerah, perlu adanya pengorganisasian perangkat daerah, baik besaran maupun nomenklaturnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka memudahkan pembinaan dan pengawasan, karena dampak personil dan pembiayaan yang ditimbulkan kelembagaan tersebut. Untuk penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah
menjalankan seluruh urusan pemerintahan yang dimilikinya. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, dan pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga. Ia mengakui terkait banyaknya pejabat Pemko Padang yang dicomot Pemprov Sumbar untuk menduduki jabatan Kepala OPD. Pemko Padang tidak melarang atas kepindahan tersebut. Dan Pemko Padang memberikan kebijakan untuk promosi. Dan itu lebih baik pemerintah mempersilahkan untuk mencapai karir serta cita-cita yang bersangkutan. Wakil Wali Kota menjelaskan Pemko Padang saat ini tidak kekurangan ASN untuk menduduki jabatan Kepala OPD. Namun dalam pengangkatan harus melalui prosedur yang berlaku. Selain itu, saat ini ASN yang berada di Pemko Padang masih mempunyai kemampuan dan tidak bisa mempercepat dan memakan waktu sekitar 1,5 bulan untuk melalui pansel tersebut. Dan setelah melalui prosedur itu, kekosongan tersebut telah terisi. Ekos Albar mengatakan walau masa jabatan wali kota dan wakil wali kota pada masa jabatan habis pada bulan Desember 2023 ini, wali kota masih bisa melantik kepala OPD karena sesuai dengan undang-undang. Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar mengatakan instansi yang berada di bawah naungan Pemko Padang terdapat beberapa dinas yang mengalami kenaikan status dari TPB menjadi TPA. Hal ini bertujuan agar lebih meningkatkan pelayanan yang maksimal. Ia juga menjelaskan dalam kenaikan status perlu adanya penambahan anggaran. Namun anggaran tersebut disesuaikan dengan anggaran yang ada di Pemko Padang. Berarti udah dipisah ya? Bisa. Berarti ketiga-tiga TPA ya? TPA. Tadi ada usulan tadi terkait pejabat di Pemko jangan semuanya ditarik ke provinsi, gimana? Ya, kita kan tidak mungkin juga melarang. Jadi Pemko itu memberikan kebijakannya kalau memang untuk promosi dan lebih baik tentu kita persilahkan. Namanya karir, ya. Mungkin ya setiap orang punya cita-cita. Dengan perginya juga kan kita tidak kekurangan. Di Pemko juga masih banyak yang punya kemampuan untuk bisa menggantikan. Tapi kenyataannya sekarang kan ada kepala OPD yang merangkap 3 jabatan kepala OPD, 2 jabatan. Ini kan sangat mengganggu kinerja mereka. Itu semua kan proses ya, karena pansel itu nggak bisa dipercepat begitu. Jadi ada proses lebih kurang 1,5 bulan minimal ya. Jadi setelah dibuka pansel itu ada waktu yang nggak bisa kita potong. Mungkin sebentar lagi akan terisi semua. Dengan selesainya Bapak Wali Kota Padang yang bersangkutannya, maka berakhirlah acara rapat paripurna Dewan Perwakilan. Namun sebelum tutup, perkenankan kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna Dewan ini terdapat hal yang tidak berkenan di hati kita semua. Atas kehadiran Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, mengucapkan alhamdulillah alamin. Rapat paripurna DPD Kota Padang pada hari ini Senin tanggal 30 Juli 2023 secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.